Oke, baik anak-anak, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, cak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya biar kegiatan pembelajaran kita berjalan yang baik, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas Syahrini dipimpin doa. Semua siap, berdoa dimulai. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir Hadir semua. Oke, baik, terima kasih. Artinya kalian masih semangat belajar di sekolah. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, rasa cinta tanah air kita, nah marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk kegiatan belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini bersama Ibu, kalian diharapkan mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial melalui perbandingan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian belajar ini, nanti kalian mampu tuh membandingkan antara mengklasifikasikan ini mesin cerdas, ini mesin non cerdas, dan kalian nanti mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, pertama Ibu mau mengenalkan kepada kalian semua. Apa sih mesin cerdas itu? Nah, Ibu mau tanya, kalian di rumah punya nggak
alat-alat elektronik? Punya. Punya enggak HP? Punya. Oke, kalau punya HP, contohnya HP ya. Di dalam HP itu ada satu aplikasi yang disebut mesin cerdas. Ada yang tahu nggak? Ya, Syahrini, apa Syahrini? AI. Itu AI termasuk mesin cerdas. Ada lagi yang tahu apa tadi? Iya. Apa? Google Map. Google Map juga termasuk mesin cerdas. Ketika kalian bepergian, misalkan mau ke Karang nih, tujuannya ke tempat saudara itu ngirim lokasi, titik lokasinya. Kalian bisa menelusurinya melalui Google Map. Nah, mesin cerdas. Apa sih definisi dari mesin cerdas? Mesin cerdas sendiri memiliki arti mesin yang mampu belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara mandiri. Jadi mesin cerdas itu belajar polanya secara mandiri, belajar mencari informasinya mandiri, dan mengambil keputusan sendiri. Itu namanya mesin cerdas. Karakteristiknya itu mesin cerdas yang pertama menggunakan teknologi IA. Nah, tadi yang disebutkan oleh teman kita Syahrini ya. Dan machine learning dapat beradaptasi dengan perubahan. Maksudnya perubahan di sini adalah perubahan informasinya, perubahan datanya ya nak ya. Yang terakhir, fungsinya terus berkembang seiring waktu. Nah, contohnya Google Assistant, mobil otonom, dan sistem pengenalan wajah atau face unlock pada. Tadi kita udah bahas mesin cerdas. Nah, sekarang kita bahas mesin non cerdas. Ada nggak di rumahnya alat-alat elektronik yang membantu ibunya dalam mempermudah kegiatan sehari-hari atau pekerjaan di rumah? Ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Ya, Paira, apa Paira? Blender. Apa fungsi blender Paira? Blender. Menghaluskan bumbu. Iya, untuk menghaluskan bumbu atau untuk nyambel ya. Kalau mainnya nyambel nggak perlu lagi ngulek, capek kalau ngulek. Kalau pakai blender, tinggal colok langsung jadi sambel. Ada lagi yang lain? Lagi. Mesin cuci. Ada di rumahnya mesin cuci? Ada. Apa fungsi dari mesin cuci? Mencuci baju. Jadi ibunya nggak usah lagi nyikat manual pakai tangan. Capek kalau pakai tangan. Kalau mesin cuci, baju lebih banyak dan lebih cepat selesai. Selanjutnya ada lagi, Yola. Apa Yola? Kulkas atau lemari pendingin. Apa fungsinya Yola? Agar makanan lebih tahan lama. Betul. Yang terakhir, ibu kasih kesempatan lagi satu lagi. Siapa yang tahu apa lagi contohnya? Iya, Zalfa. Kipas angin. Apa fungsinya Zalfa kipas angin? Iya, untuk membantu kita agar tidak gerah ya. Itu fungsinya kipas angin. Nah, itu tadi contoh-contoh dari mesin non cerdas. Nah, sekarang kita jelaskan dulu, ibu jelaskan dulu definisi dari mesin non cerdas. Definisinya atau artinya atau maknanya. Mesin yang hanya menjalankan perintah yang telah diprogramkan secara tetap dan tidak memiliki kemampuan belajar atau beradaptasi. Misalkan gini nak, mesin cuci itu diberikan data, dimasukkan data oleh manusia, cara kerjanya atau programnya hanya bisa seperti itu aja. Bisa nggak mesin cuci mengeluarkan angin seperti kipas angin? Tidak, mesin cuci hanya bisa satu fungsi, yaitu untuk mencuci baju. Bisa nggak kulkas misalkan seperti Magicom untuk memasak nasi? Bisa nggak? Tidak bisa. Fungsinya hanya untuk mengawetkan makanan. Itu tadi yang dimaksudkan diprogramkan secara tetap dan tidak memiliki kemampuan belajar. Karakteristiknya tidak menggunakan teknologi IA. Pakai teknologi IA enggak? Enggak, manual. Kita mau pakai mesin cuci, mau nyuci colokan, kita putar tombolnya, baru dia bisa mencuci baju. Kita mau blender, mau ngelembutin bumbu, masukkan bumbu, colokan, tetap harus kita pencet tombol, baru blendernya bekerja. Nah, yang berikutnya fungsinya terbatas pada instruksi awal yang diberikan manusia. Fungsi
senang. Begitu magicom juga tidak bisa untuk melembutkan bahan makan. Nah, yang terakhir tidak dapat belajar atau beradaptasi. Fungsinya hanya satu, yang diberikan diprogramkan oleh manusia itulah fungsinya. Tidak ada fungsi yang lain dan tidak dapat beradaptasi ya. Contohnya, nah tadi yang udah kita sebutkan kipas angin. Nah, setelah kita bahas antara mesin cerdas dan non cerdas, ada yang bisa menyebutkan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas? Atau boleh membacakan sesuai dengan layar di depan. Siapa yang berani silakan. Jalpa, ya boleh silakan Jalpa dibacakan. Yang kuat suaranya ya. Perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas terletak pada kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Mesin cerdas menggunakan teknologi seperti AI untuk belajar dari data, membuat keputusan dan beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa perlu program. Tetap sementara mesin non cerdas hanya menjalankan instruksi yang telah diprogramkan secara spesifik dan tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri. Ya, tepuk tangan untuk Jalpa. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, perbedaan utamanya adalah mesin cerdas dapat beradaptasi, dapat belajar mengikuti perkembangan informasi yang ada. Sedangkan mesin non cerdas tetap hanya mengikuti program yang sudah diberikan. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang saatnya Ibu menguji kemampuan pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Ibu akan membagikan LKPD kelompok. LKPD kelompok ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, LKPD kelompok ini dikerjakan secara berkelompok dengan cara menggunting, mengelompokkan antara benda yang termasuk mesin cerdas dan benda yang tidak termasuk mesin non cerdas. Gunting sesuai dengan kelompoknya. Tadi sudah Ibu jelaskan contoh-contoh alat yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sampai di sini Ibu jelaskan paham? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Ini Ibu anggap kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Ibu guntingnya nanti Ibu bagikan. Dan ini kelompok 3. Diberi nama per kelompoknya masing-masing di kertasnya. Ini guntingnya. Ya. Ya, ini digunting, tempel sesuai kelompoknya ya. Ini nanti maksudnya kemana, ke mesin cerdas atau mesin non cerdas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Rara. Nama saya Kesha, nama saya Adela. Nama saya Yola. Hasil presentasi dari kami akan dibacakan oleh Adela. Mesin cerdas, laptop, CCTV, handphone, Google Map, mesin penjodoh debu. Mesin non cerdas, kalkulator, kipas
bisa dikelolongkan ke dalam mesin non cerdas? Ya, silakan. Kenapa blender disebut mesin non cerdas? Karena blender bekerja hanya sesuai dengan program yang diberikan manusia dan hanya memiliki satu fungsi. Iya. Silakan ditanya lagi. Masih ada yang bertanya? Silakan Ara tanya dulu. Adakah ini bertanya? Sudah? Tidak ada lagi yang bertanya? Ya. Iya, baik. Silakan ditutup, Nak. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dan berdoa, kita sama-sama menyimpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini. Baik, siapa yang masih ingat dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi? Mesin cerdas itu apa? Mesin yang dapat